Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang hal baik apa yang akan hadir dalam hidup kamu. Jadi kalau yang aku lihat ini sebagai blessing atau anugerah yang datang ke dalam hidup kamu dari kalian yang kemarin mungkin ngerasa ada sesuatu yang mengganjal lah di hidupmu, atau sesuatu yang seperti menghadapi masalah atau ngerasa ketidakadilan gitu. Jadi untuk kalian-kalian yang butuh pesan penyemangat, ini adalah untuk kamu. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot dan oracle card dan Lenormand. Jadi nanti kalau aku ngomongin pesan-pesan pakai metafora, harus diproses baik-baik. Jadi kalau aku memberikan pesan-pesan yang metafora harus diproses baik-baik. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi setiap orang yang nonton ini pasti ada pesannya untuk kamu. So kita langsung mulai aja. Ini adalah hal-hal baik yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Good things that will happen to the people who watch this video. Everything will fall into places. Jadi kayak artinya tuh semua yang berantakan kemarin, masalah-masalah yang kemarin sebenarnya ngebuat kamu berada di posisi yang tepat untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi embracing, mensyukuri gitu. Kalau ada masalah pasti ada anugerah. Itu satu paket datangnya. Ada Ace of Cups, ada Four of Pentacles, ada The Five of Wands. Saran dulu, aku ngasih saran dulu baru kita lihat anugerahnya. Kalau misal kamu punya konflik sama orang-orang sekitar, sama teman, sama sahabat, sama keluarga, konfliknya diselesaikan dulu. Jadi chaosnya atau energi berantakannya di luar dari diri kamu itu rapih dulu gitu. Jadi saat energi keluar kita rapih, semesta akan lebih mudah ngasih hadiah ke kita. Hadiah yang masuk juga akan lebih mudah lagi gitu, karena nggak kerjerat sama energi-energi yang berantakan di luar dari energi kita. Jadi yang aku lihat di sini, yang hal baik yang terjadi dalam hidup kamu dalam waktu dekat kebanyakan akan mendapatkan kepuasan, cinta gitu. Satisfaction itu lebih seperti kayak habis lari maraton, kamu istirahat, kamu minum air yang dingin gitu, dahaganya hilang. Puas rasanya kayak udah lomba terus dapat medali kemenangan, atau kamu udah usaha project apapun, projectnya selesai dan menggembirakan gitu. Dan ini juga usaha dari kesabaran kamu, ada hasilnya. Kesabarannya apa? Bisa usaha sendiri untuk pekerjaan, untuk karir, untuk diri sendiri, untuk kesehatan, apapun itu ya, untuk diri sendiri, atau juga kesabaran dalam menunggu. Jadi kalau aku lihat yang datang itu sesuatu yang memang semua yang kamu minta kemarin gitu. Yang aku lihat dari energi The Four of Pentacles ini adalah kesabilan. Kamu bisa controlling kehidupan kamu sendiri. Dalam arti pikiran kamu, apa yang datang ke dalam hidup kamu, emotion kamu gitu. Jadi ini cukup stabil. Dan yang aku lihat kestabilan juga dalam bentuk finansial. Aman. Terus yang aku lihat di sini dari energi The Ten of Cups sama kayak energi kepuasan, tapi ini lebih seperti kayak kedamaian sama sesama, sama lingkungan, keharmonisan yang ada. Dan aku ngelihatnya seperti gini loh. It's all complete. Ini semua kayak kamu habis nonton filmnya tuh happy ending gitu. Terus kayak habis baca buku, di bagian akhir itu sesuai sama harapan gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Ten of Cups itu konsepnya keharmonisan, yang dirasa rasa damai. Nah, yang dikasih ke kamu adalah perasaan yang damai, sukacita. Kalau kamu nanya spesifiknya tentang apa, apapun yang saat ini atau kemarin-kemarin kamu cemaskan. Karena yang tadi aku bilang, setiap orang problemnya beda-beda. Di sini, the bottom of the deck, ada energi death. Di sini, energi release. So, saran dari aku adalah lepasin sesuatu yang memang sebenarnya dari kemarin nahan kamu untuk mendapatkan anugerah Tuhan, gitu. Kalau nanya apa, bisa trauma, bisa rasa sakit, bisa rasa benci, dendam, ketakutan, kebiasaan-kebiasaan gitu. Moving on itu konsepnya bukan ngelepasin diri dari seseorang. Aku udah nggak mau lagi sama dia, bukan itu. Moving on itu adalah kita merubah kebiasaan kita gitu, agar kehidupannya
berubah gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan dari kemarin yang sebenarnya tidak sehat coba dihentikan. So, aku bakalan lihat lagi. Belakangan ini aku lagi suka banget sama tarot ini. Ini adalah kartu tarot paling lama. Kalau nggak salah iya lama banget. Kayak dari awal-awal aku bikin YouTube aku pakai ini. Ini kayak ngasih banyak nostalgia sebenarnya. Dan kita bakalan lihat pesannya. Message for all the good things that will happen to the people who just video. Seimbangkan hidup kamu. Pikiran, logika, sama hati itu harus sejalur. Kalau misalnya ada konflik, coba didamaikan. Terus di sini ada The King of Swords. Ada the Three of Wands, the Knight of Swords, the King of Pentacles. Hal baik yang datang ke hidup itu ngomongin soal tanggung jawab yang udah selesai gitu. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang dari dulu tuh tanggung jawab kita, sekarang tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Ini sesuatu yang bisa, contoh misalnya ya, kalian adalah sosok orang yang harus bisa mematuhi keluarga gitu. Keluarga punya let's say kayak usaha sendiri gitu. Dan kamu harus tanggung jawab di usaha tersebut, usaha keluarga. Cuman saat ini usahanya bisa berjalan sendiri, bisa remote gitu. Kamu bisa kontrol dari jauh gitu. Itu adalah konsep tanggung jawab yang bisa kamu lepas. Lalu ini juga tinggal ditanyakan ke diri sendiri. Kamu mau jadi apa sekarang? Kamu mau ngelakuin apa sekarang gitu. Yang aku lihat di sini juga ada sebuah penantian yang akan berakhir. Kalau kamu nanya penantian apapun, gitu, bisa soal percintaan, bisa hasil dari jerih payah. Terus juga yang aku lihat di sini kenyamanan finansial ini sebenarnya udah ada di depan mata, ada di tangan kamu. Cuman belajar untuk melihat peluang, gitu. Dan kalau hal baik yang terjadi sebenarnya ngomongin soal kedudukan yang pasti untuk kalian yang fokus ke bisnis, ke karir, di sini kedudukannya cukup tinggi ya yang aku lihat. Cuman di sini juga opportunity datangnya cepet kayak kereta. Saat kita nunggu kereta, kalau kita diem aja nggak masuk ke keretanya bakalan cabut gitu, bakalan pergi. Cuman kalau kita bisa make sure, okay, ini adalah kereta untukku nih, gitu, untuk tujuanku nih. Ini adalah peluang untuk tujuanku, pintu yang terbuka untuk tujuanku, ambil peluangnya. Jadi makanya yang kulihat di sini adalah untuk mendapatkan kesuksesan kamu, untuk mendapatkan posisi yang baik, entah itu dari segi finansial, dari bisnis, atau dari love life kamu, peluang itu harus dilihat. Kamu harus tahu tujuannya kemana, arahnya kemana gitu. Saat peluangnya dapat, harus gercep gitu. Jangan nunggu lama-lama dan belajar untuk melihat segala sesuatu bukan hanya dari kacamata kita kepengennya apa. Karena di sini kalau yang aku lihat, kalau kamu lihat di sini gambarnya, si anak ini ekspektasinya ke cups atau cawan-cawan yang di depannya. Sedangkan yang dikasih sama mermaidnya nggak dilihat gitu. Sesuatu yang ajaib nggak dilihat. Sesuatu yang indah nggak dilihat. Karena terlalu fixated atau terlalu terpaku sama apa yang kita pengen dari ego kita sendiri. Belajar untuk controlling ego. Agar kita bisa ngelihat sesuatu yang lebih indah lagi dalam kehidupan. Yang aku lihat dari energi The Knight of Swords, there's a message that will come dalam waktu dekat. Kayak ada pesan yang bisa merubah kehidupan atau memperbaiki yang sudah terjadi sekarang. Terus yang aku lihat hal baik yang akan terjadi, The Three of Wands itu seperti kapal yang datang, yang dari kemarin nunggu, akhirnya kapalnya datang untuk bisa ngebawa kamu pergi dari situasi yang kemarin. Yang aku lihat dari energi The Three of Wands sendiri, ini juga menentukan seperti kayak, okay, aku tahu tujuan aku apa. Aku tahu kemana aku harus pergi, kemana aku harus berlayar, kemana aku titik tujuannya kemana gitu. Ini akhirnya rasa tahu itu datang. Dan yang aku lihat ini pasti banget, kayak punya keyakinan yang cukup besar. Yang aku lihat hal baiknya dari energi The Three of Wands sendiri, ini seperti kayak yang jauh, yang kamu lihat jauh tadinya, yang kamu lihat nggak bisa digapai, ini akhirnya dekat. Jadi bisa digapai gitu. Aku bakalan lihat lagi dari sini.
Message for people watch this video. Belajar untuk disiplin sama fokus. If you want something, kamu harus gerak dulu. Sama kayak tongkat ajaib, itu harus diayunkan dulu. Nanti yang dikasih sesuatu yang nyata. Kalau aku lihat dari Ace of Coins itu ceritanya ini adalah cerita Jake and Beanstalk. Jadi dimana dia punya bibit ajaib, terus dia tanam bibit ajaib itu dalam semalam tumbuh ke atas langit. Terus waktu dia naik ke atas, dia manjat ke atas, di atas langit itu ada harta karunnya gitu. Untuk ngedapetin sesuatu yang kamu pengen di atas sana, harta karun kamu sendiri, kamu harus ada usaha. Pertama dari keyakinan. Walaupun yang dilakukan, usaha yang dilakukan itu hal-hal sepele. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar kamu pikirin itu. Dari usaha situ pasti ada hasilnya di sini. Cuman yang aku lihat di sini, yang kamu tanamkan kemarin, karma-karma baik kamu, ini sangat akan ngebantu. Yang datang itu Ace of Cup sama Ace of Coins. Ini soal kepuasan hati, jiwa raga tenang. Terus yang aku lihat dari Ace of Coins, sesuatu yang nyata. Bukan hanya dilihat sama kamu aja, tapi orang-orang sekitar juga ngelihat. Oke, dari energi Two of Wands. Ada yang berencana untuk liburan, berencana untuk pergi ke luar negeri gitu. Ini ada kesempatannya untuk kamu lakukan itu di tahun ini. Ini ada perjalanan kalau aku lihat. Sebentar aku rapihin dulu. Oke, kita lanjut. Ada rencana-rencana. Cuman kalau aku lihat di sini ada kehidupan yang harus kamu puasin dulu di dalam diri. Akhirnya kayak balance gitu antara duniawi sama spiritual. Kamu harus balance dan harus penuhin hati sama penuhin logikamu gitu. Jadi saat kamu sudah penuhin itu, ngerasa full gitu, semuanya kamu puasin, kamu bakalan lebih mudah untuk ngeliat kesempatan gitu, dan bakalan lebih pasti juga gitu dalam berjalan bergerak, bakalan lebih pasti. Dan yang aku lihat di sini, aku ngeliatnya protection dari segi manapun, dari arah manapun kamu akan ngerasa proteksinya. Aku bakalan lihat pesan-pesannya dari sini. Message for the people who watch this. Kalau ngerasa punya dua sisi gitu, jadi kayak aku antara pengen kesini sama kesini, kayak aku kebelah dua nih gitu. Tenangin dulu, temukan titik tengah kamu sendiri. Nanti saat apapun yang kamu lakukan itu berdasarkan karena dua sisi tersebut ngedukung kamu gitu. Sisi di dalam diri itu ada sisi baik, positif dan negatif. Dan yang aku lihat di sini, dua energi tersebut atau dua sisi di dalam diri kamu itu akan bekerja sama gitu untuk maju. Asal kita mau terbuka sama diri sendiri. Kamu punya kekuatan yang bisa dibilang kekuatan yang cukup besar. Kadang-kadang bisa dibilang kayak kekuatan ajaib. Dari pikiran, dari hati nurani kalau punya keyakinan gitu. Asal yakin, asal percaya sama diri sendiri. Percaya juga kalau kamu diprotek, dijaga. Jadi apapun yang kamu lakukan, anggap kamu selalu dijaga sama semesta. Di sini ada, aku buka dulu semuanya ya. Yang aku lihat, yang tadinya menghalang kamu, yang tadinya menghambat kamu, itu akan di-remove gitu, akan dihempaskan. Dari yang aku lihat di sini, proteksi itu cukup besar. Dari yang tadinya ngerasa nggak bisa, akan punya muncul keyakinan untuk bisa. Di sini ada wisdom, obstacle atau rintangan, semuanya akan di-remove. Hidupnya akan lebih balance lagi kalau aku lihat, dan mampu untuk memanifestasi apa yang kamu pikirkan. Kesehatan juga akan semakin meningkat. Di sini juga ada kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan hal baiknya datangnya itu seperti kayak feeling lucky, ngerasa beruntung gitu, ngerasa selalu ngedapetin apa yang bisa kamu pengen gitu, selalu bisa ngedapetin apa yang kamu pengen. Di sini juga kekuatan stamina mental itu cukup besar.
ada my body guides me to make healthy choices. Badan kamu sendiri akan ngarahin kamu untuk milih pilihan yang sehat. So dengerin badan sendiri. Kadang-kadang pernah gak sih kalau kita ketemu sama orang, kita ngerasa draining, ngerasa sakit nih hatinya, atau ngerasa kayak capek gitu, emotionnya capek, badannya capek gitu. Dengerin badan sendiri. Atau saat kita memilih sesuatu, kehidupan atau lifestyle, pola makan, pola hidup, pola pikir, ngerasa gak sih badan kamu ngerasa sesuatu? Coba dirasa-rasa di badan. Itu bisa nge-guide kamu, ngebantu kamu. Roots, ini anggap aja kayak kamu harus balik ke akar kamu. Kamu harus tahu akar kamu dari mana. Gitu. Kamu lahir dengan adat istiadat seperti apa, pedoman hidup yang kayak gimana, itu harus punya, harus kuat. Sama kayak gambarnya The Three of Wands di sini. Tongkatnya, walaupun ada yang bisa berdiri sendiri, tapi ada yang dia pegang. Itu sesuatu yang seperti prinsip yang kuat, seperti moral hidup, pedoman hidup yang kuat gitu. Itu yang kamu pegang tuh yang kayak gimana. Itu harus tahu. The sun has my hand, the moon has my back. Jadi semesta itu akan selalu ngedukung kamu. Selama matahari dan bulan masih ada, kamu akan selalu diarahin ke tempat yang benar, ke situasi yang benar. Di sini ada nobody else is you, that is your superpower. Kamu punya keunikan kamu sendiri, jadi embracing itu. Di sini juga ada support 333. Kamu akan ngedapetin support, ngedapetin orang-orang yang mendukung kamu, situasi yang mendukung kamu, dan akan hadir orang-orang yang mendukung memang dalam waktu yang tepat gitu. Ada love and friendship, jadi yang tadi aku bilang, ada orang-orang yang care sama kamu, yang hadir untuk diri kamu gitu. Mungkin gak akan, kalau kita nggak lihat itu, atau kita nggak niat untuk ngelihat itu, kita nggak akan ngelihat. Tapi kalau kamu niatin diri kamu untuk melihat mana orang-orang yang care sama kita, itu akan kelihatan jelas gitu. Di sini dari friendship terus keharmonisan, kalau aku lihat ini akan diperbaiki hubungan-hubungan yang kemarin, atau hubungan-hubungan lingkungan sekitar sama orang-orang yang memang care sama diri kamu gitu. Kamu akan kelihatan itu gitu. Jadi lebih memilih kedamaian dibanding huru-hara atau drama-drama kehidupan. So aku bakalan lihat ke Lenormand-nya. Yang aku lihat sebenarnya proteksinya cukup bisa kamu rasa. Jadi sebenarnya udah terjadi dari kemarin. Beberapa dari kalian ini keadaan-keadaan yang kayak yang kelihatan jelas. Contoh misalnya ada momen-momen di mana kamu harusnya pergi ke suatu tempat, tapi ada masalah di rumah gitu. Jadi yang harusnya pergi jadi nggak jadi pergi, walaupun kesel, ternyata untungnya kamu nggak pergi. Nanti kalau pergi entah itu ada badai, entah itu ada musibah gitu. Jadi keadaan-keadaan seperti itu. Sometimes kadang-kadang tuh yang datang itu mungkin datangnya seperti masalah, tapi ada beberapa dalam hidup kita yang masalah itu untuk protect kita gitu, untuk menjadikan kita lebih besar, untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi yang tadi aku bilang, kadang-kadang masalah itu datangnya satu paket sama anugerah. Jadi kita harus lihat blessing-nya, punya niatan untuk melihat anugerah itu. Kalau nggak ada niat, percuma. Ada komitmen kalau yang aku lihat. Untuk kalian yang single, ini ada pertemuan yang memang bisa memberikan kamu komitmen. Ada partnership juga untuk kalian yang fokus sama bisnis dan karir. Buat yang aku lihat, tanda-tanda semesta untuk hal-hal baik itu kelihatan lebih jelas lagi nantinya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!